Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak. Siang, Mbak. Ya, selamat siang ya. Oke, kita lanjutkan materinya untuk pertemuan minggu ke-7 gitu ya. Saya share dulu. Oh ya, untuk tugasnya sepertinya sudah hanya satu gitu ya. Saya setelah jelaskan dulu tugasnya untuk minggu ini. Untuk minggu ketiga, minggu tugas ketiga untuk minggu ketujuh ini gitu ya. Kita hanya satu kasus kalian buat essay semacam itu gitu ya, terkait dengan apa yang sudah dikerjakan oleh bidang jasa ataupun manufaktur terkait dengan total quality manajemennya, terus kira-kira langkah apa yang mereka lakukan gitu ya untuk continuous improvement. Jadi apa aja sih yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja kualitas mereka gitu ya. Itu bebas bisnis apapun, jasa maupun manufaktur ya. Baik skala kecil maupun sampai dengan skala besar gitu ya. Terus manajemen kinerja sumber daya manusia yang digunakan untuk mendukung manajemen kualitasnya. Jadi kira-kira misalkan kemarin kita tahu bahwa tentang total quality leadership-nya mungkin juga terus terkait dengan pemberdayaan apa karyawannya, bagaimana dia menerapkan uh, bagaimana dia menerapkan karyawan agar selalu berpikir kualitas gitu ya dan seterusnya. Terus yang terakhir itu adalah alat dan teknik untuk mengukur performa dan kualitas tersebut. Ya, nah saya harapkan di tugas ini hanya satu soal ini, tapi kalian bisa melakukan penjelasannya secara lengkap dan menyeluruh gitu ya. Tapi jangan hanya mengambil dari satu skripsi mahasiswa lain. Ya, jadi kayak kemarin itu ada beberapa yang masih saya koreksi sekarang ini untuk tugas kedua gitu ya. Ada yang hanya mengambil data dari tugas dari orang lain. Ya, entah itu diambil dari internet dan lain-lain gitu ya. Tapi sebisa mungkin silakan mau mengambil sumber dari referensi tersebut, tapi jangan hanya langsung copy paste seperti itu. Ya, jadi itu salah satunya. Ya, jadi kita membaca dulu, terus kita memahami dan bagaimana kita mengekstrak atau mengambil pengetahuan atau informasi yang didapat dari sumber yang kita pakai tersebut. Nah, kita lakukan analisanya. Begitu. Jadi cara berpikirnya adalah jangan hanya copy paste seperti itu, tetapi bagaimana kita membaca terlebih dahulu. Setelah kita membaca, baru nanti kita memahaminya dan kita menerapkan apa yang diminta secara kasus seperti itu. Misalkan tentang total quality management atau total quality service. Misalkan, kalau untuk skala-skala perusahaan skala yang besar, seperti itu mungkin dari laporan-laporan keuangan mereka, laporan akhir tahunan seperti itu juga ada. Ya kan, bagaimana dia menerapkan penerapan untuk manufakturnya mereka. Misalkan untuk kita mau lihat dari Pertamina boleh, mau melihat dari Unilever boleh. Ya, dan mereka pasti punya laporan tahunan tiap tahun ada. Nah, itu kan bisa kita baca dulu. Oke, baru kita pahami dan baru kita mengambil ilmu ataupun mengambil pengetahuan knowledge dari yang didapat dari itu. Gitu ya, dan baru kita ungkapkan itu dengan tulisan kita sendiri. Oke, nah itulah cara yang benar seperti itu. Baru nanti dicantumkan referensinya dari mana. Oke, jangan hanya ngambil copy paste sudah selesai, gitu ya. Jadi kalau kayak gitu percuma. Jadi nggak akan ada proses pembelajaran di sini. Oke, jadi harapannya adalah bisa lebih Anda bisa memahaminya seperti itu. Atau kalau enggak, perusahaan kecil pun misalkan tetangga kalian juga enggak masalah.
Ya, misalkan mereka punya pabrik roti. Nah, kalian wawancara dengan dengan pemiliknya misalkan. Oke, nah itu bisa dilakukan. Tapi tentunya kita melihat dari sisi konsepnya apa, baru setelah itu diterapkan gitu. Nah, bagaimana pabrik roti ini menerapkan total quality management-nya. Oke, jadi menerapkan total quality management untuk perusahaannya dia. Ya, perusahaan rotinya yang dia punya. Seperti itu. Terus apa aja langkah-langkahnya? Apa aja yang dia perhatikan atau pertimbangkan untuk meningkatkan kualitas dari roti tersebut. Oke, sehingga bisa menemukan ekspektasi dari pelanggan. Oke, jadi misalkan pelanggannya pingin rotinya kemarin misalkan dia sudah mencoba, terus setelah itu ada masukan dari pelanggan, ya kan, untuk meningkatkan kualitas rotinya. Kualitas rotinya dengan apa? Fillingnya misalkan, atau mungkin dengan bahannya. Jadi rotinya kebanyakan kan ada beberapa roti itu hanya angin ya, istilahnya apa sih? Kopong gitu ya istilahnya. Nah, itu mungkin dia meningkatkan agar lebih padat rotinya, misalkan seperti itu. Oke, atau mungkin dengan kemasannya, ya. Nah, masukan-masukan pelanggan itu yang digunakan untuk meningkatkan kinerja kualitas dari roti tersebut, misalkan. Ya, jadi apapun itu nanti bisa kalian lihat. Nah, itu. Jadi nggak hanya skala perusahaannya harus besar gitu. Misalkan kalian ada teman kerja di Indeks misalkan atau di toko Indo lain, itu juga boleh gitu ya. Terus gimana sih toko Indo itu untuk meningkatkan kualitas layanannya, ya kualitas jasanya mereka, itu juga nggak masalah. Oke, seperti itu. Jadi apapun itu, tapi sejauh kalian bisa lebih memahaminya dan bisa menuliskan itu ke dalam menuliskan apa yang sudah kalian dapat dengan kata-kata kalian sendiri. Ya, jadi proses pembelajarannya kan di situ. Oke, terus bagaimana dia meningkatkan kualitas. Misalkan tadi pabrik roti tadi. Nah, terus dia melakukan audit kualitasnya. Nah, kalau belum ada ya tulis aja belum ada misalkan. Tapi Anda bisa berikan saran. Ya, belum ada, tetapi sejauh apa yang sudah saya dapat dari kuliah manajemen kualitas, misalkan dengan ini saya berpikiran bla 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 bla, misalkan seperti itu. Oke, nah itu bisa lebih, jadi lebih bisa menerapkan konsep apa yang ada di konsep dengan praktek dinyataannya gitu ya, misalkan seperti itu. Terus alat dan tekniknya. Nah, alat dan teknik ini misalkan apa? Kalau roti ya jumlah barang yang kembali misalkan ya, ataupun dengan mereka misalkan sudah ada yang pernah menggunakan survei atau apa. Oke, kalau ada. Kalau belum ada, pasti punya lah kalau untuk mengukur performa dan kualitas seperti itu. Nah, tapi mungkin juga kalian bisa berpikir lebih lanjut gitu ya. Misalkan ini yang diterapkan oleh mereka, tapi saya juga mempunyai gambaran atau mempunyai masukan untuk meningkatkan performa dan kualitas mereka dengan cara seperti ini, bla 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 bla. Nah, itu juga bagus juga. Ya, jadi tidak hanya serta-merta ngambil cuplek sana dapat kopi masuk gitu ya. Terus ngambil dari sini di kopi masukin. Jadi nanti kalian hanya jadi ngambil sini ngambil sana cuma itu, tapi nggak kalian baca dan nggak kalian pahami apa itu. Oke, nah itu salah satunya cara bagaimana kita membaca, memahami dan juga menerapkan itu gitu ya, mengerti dan juga menerapkan itu. Oke, atau kalau kalian punya pemikiran sendiri misalkan, ataupun ya toko kalian sendiri misalkan, kalian
Ada yang punya usaha, misalkan punya usaha ternak, ternak ayam. Nah, itu juga misalkan, itu boleh ya. Jadi kalian sebagai pemiliknya ditulis saja di situ. Saya mempunyai usaha ternak ayam, bla bla bla. Saya mau menggunakan ini sebagai kasus saya, misalkan. Itu juga boleh. Ya, jadi tidak serta-merta harus perusahaan yang besar gitu ya, ataupun jasa yang besar gitu ya, tetapi bisa juga dengan menggunakan skala yang biasa aja. Ya, yang penting bagaimana kalian bisa menerapkan apa yang sudah kita dapat sejauh ini dengan cara berpikirnya dan juga untuk mengasah proses pembelajaran ini dengan lebih baik seperti itu. Itu ya. Jadi penerapan total quality management-nya, langkah-langkah continuous improvement yang dilakukan gitu ya. Terus manajemen kinerja sumber daya manusianya, ya, terus audit kualitas dan alat atau teknik untuk mengukur performa dan kualitasnya. Ya, bebas sebebas-bebasnya. Istilahnya seperti itu, tapi saya harapannya itu tadi. Mengerti kalian dan bisa memahami suatu prosesnya dan juga bisa menerapkan itu gitu ya, terkait dengan apa yang sudah kita pahami dan bicarakan selama ini. Mungkin siapa tahu pabrik rotinya sudah punya ISO, ya kan, karena skalanya sudah cukup besar misalkan untuk level provinsi atau mana, jadi dia sudah menerapkan ISO, atau mungkin sudah punya yang ada SNI, atau bagaimana dia mendapatkan proses sertifikasi halal misalkan, ya kan. Nah, ini kan juga bisa kalian gali. Itu kan salah satu juga untuk bukti manajemen kualitas ya, kalau ada sertifikasi halal. Atau dia sudah mengurus saya ada surat izin untuk industri rumahan. Nah, terus bagaimana itu untuk membantu mendukung bisnisnya mereka. Nah, itu salah satunya. Atau dia sudah punya izin dari POM, Badan POM misalkan. Ya kan, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Biasanya untuk produk-produk makanan itu bisa menggunakan standar SNI, halal juga gitu ya, ataupun juga Badan POM. Atau kalau restoran, kalau ada yang punya restoran misalkan, biasanya juga ada di daerah itu biasanya punya standar sendiri untuk pengecekan restoran bintang berapa, kualitas apa, seperti itu. Nah, itu mungkin bagaimana itu bisa didapatkan oleh usaha restoran tersebut. Nah, bagaimana untuk mengukur manajemen kinerja kualitas mereka. Misalkan seperti itu, ya. Jadi itu salah satunya restoran, ataupun bisnis yang lain lah. Banyak kan bisnis-bisnis yang lain yang bisa digunakan untuk sebagai kasus itu. Itu ya. Jadi tugasnya itu, untuk tugas ketiga ini saya harapkan bisa lebih. Jadi kalian juga mungkin ada beberapa yang sekarang sedang menyusun karya ilmiah atau karya tulisan gitu ya, karya tulis ya kan, sebagai tugas akhir misalkan. Nah, itu juga sebagai salah satu proses pembelajaran itu. Ya. Ya, itu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan manajemen dengan ini? Ya. Mbak Siti. Berarti itu tugasnya itu misalkan kita nih analisa tolak angin gitu dari sisi total quality management, terus katanya kayak gitu dianalisis semua. Itu boleh tanya langsung ke perusahaannya. Oh, boleh pakai nggak harus pakai data satu ya Mbak ya. Data istilahnya nggak harus pakai data utama, data primer, tapi mungkin Mbak Siti boleh ngambil data dari internet seperti itu. Yang untuk Bapak itu jangan asal copy paste, tapi lebih baik itu kalau bisa misalkan bisa interview terus atau dari beberapa narasumber atau dari berita gitu kan juga bisa Mbak.
Tapi nggak hanya satu sumber gitu ya. Istilahnya kita merangkum dari beberapa. Oke, makasih Pak. Jelas ya. Jadi nggak hanya dari satu sumber aja, tapi mungkin dan hanya langsung dari satu sumber copy paste seperti itu jangan. Oke. Tapi lebih bagaimana menggabungkan dan mengekstrak informasi-informasi yang dari sumber-sumber itu digabungkan dan dianalisa gitu ya. Bapak, saya mau nanya. Boleh. Misalkan produk sendiri, apakah harus pakai sumber referensi, Pak? Enggak. Kalau produk sendiri enggak usah. Oh, begitu. Terima kasih, Pak. Jadi nanti kalau misalkan punyanya sendiri ya kalian tulis aja di situ. Ini usaha saya sendiri gitu. Ya. Ada lagi? Kalau pakai bisnis sendiri kan kita di sini kan ada manajemen sumber daya manusia. Kan kita nggak pakai sumber daya manusia, tambah itu dikelola sendiri, itu gimana? Nggak nyantumin juga. Nggak ada karyawannya Mbak Siti sama sekali. Ya kan itu saya sendiri gitu loh. Umpama nih Pak, bisnis peternakan kayak gitu tuh Pak. Nah, peternakan itu yang lola siapa? Keluarga, ibu, bapak, adik, kakak kayak gitu. Berarti ya dibilang itu kan termasuk juga kinerja sumber daya manusianya kan. Terus bagaimana Mbak Siti mengatur bapak ibu anak, bapak ibu adik misalkan ataupun sepupu gitu ya. Siapa yang lebih mengaturnya, terus bagaimana pelaporannya. Terus satu lagi misalkan mungkin juga bisa bagaimana sih kita memberikan pengarahan kepada saudara-saudara kita gitu ya. Terutama kadang tuh kalau sama sepupu atau mungkin sama keluarga gitu kan ada rasa ewoh pekewohnya misalkan seperti itu ya. Jadi gimana sih tapi kita tetap menjaga menjaga relasi hubungan keluarga, tetapi juga kita bisa meningkatkan kualitas dari peternakan kita misalkan. Oke, nah itu ya kan, itu kan juga salah satu cara untuk yang bisa dibahas di manajemen kinerja sumber daya manusia kan, karena kan tetap ada orang yang dipasrahi istilahnya kan, untuk mengatur atau untuk membuat itu semua. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi? Apa Mbak? Jelas ya? Ya, jadi itu kinerja sumber daya manusianya tetap ada. Oke, ada lagi nggak? Tugas 3-nya sudah dikirim di layar ya? Udah dari berapa minggu yang lalu ya? Oh, nggak bisa terbuka ya, Ner? Oh iya, Pak. Bentar. Saya kok nggak bisa kan? Coba saya lihat. Kalau nggak bisa terbuka tuh, apa sih namanya? Yang isi itu tuh diisi dulu. Isi apa namanya? Apa tuh? Ya udah keluar. Di situ kan ada isi apa itu tuh? Penting isi dulu baru bisa keluar tugas 3-nya. Tugas 3 udah ada yang ngumpul 5 orang malah. Terus Mas 6 sama Mas Anang apa ya? Ini di sini ada soal tugas 3 ini juga ada. Ada ini. Terus di grup juga ada kayaknya bapaknya. Di grup di line. Ya kan ya, di line juga saya udah share dari berapa minggu yang lalu ya, sepertinya. Pak, diskusi 7 itu kok nggak bisa dijawab Pak? Nggak bisa dibuka ya? Ya, bisa dibuka tapi dijawabnya nggak bisa. Itu kok bisa ya? Gitu? Semuanya berarti sama ya? Padahal ini settingannya udah nggak ada masalah. Tuh.
Log nggak ada. Subscription attachment. Restrict access juga nggak ada. Kalau di sini date-nya 1 Desember 2023. Deadline-nya. Iya kan, deadline kan. Iya. Saya juga nyatingnya deadline-nya segitu. Dari kemarin juga sama. Nggak ada yang lain lagi. Cuma itu. Kalau nggak, kirim email aja dulu kalau yang diskusi 7. Kalau nggak, diskusi 8 bisa kan, tapi diskusi 8 udah ada nih yang bisa nih. Ya, berarti diskusi 7 yang bermasalah ya. Oh ya, bisa ini diskusi ya. Iya kan? Oh, atau ya Iya, Mbak bisa, ya. Mbak. Berarti yang diskusi 7 ya yang Berarti kirim email Bapak. boleh, nggak apa-apa. Dan kalau nggak ada diskusi nggak bisa, kirim email aja. Nanti saya data dari situ. Kemarin satu yang sudah ngirim ya. Siapa yang dari Manado itu? Mbak Meya. Kemarin sudah ada yang ngirim. Oke, itu ya. Nanti kalau nggak bisa, dikirim dari itu aja. Oke, ada lagi? Nggak ada? Sudah? Cukup ya? Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan materi. Oke, nah kemarin itu kita sudah tahu tentang Six Sigma gitu ya, dan juga JIT. Nah, berikutnya itu adalah Lean Management gitu ya. Kalau ini biasanya kebanyakan juga untuk perusahaan-perusahaan manufaktur gitu ya, terutama. Dan ada kuliahnya sendiri gitu ya. Kalau di industrial teknik industri dan juga manajemen teknik industri gitu ya, itu ada satu khusus yang bidangnya untuk ke lean management. Seperti teman saya itu juga ada yang terkait dengan lean management dan juga membuat beberapa simulasi terkait dengan operasional dan lain-lain dengan menggunakan data yang dia punya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu caranya dengan menggunakan dengan menggunakan teknik lean management ini. Oke, jadi lean management ini dilihat dari aliran kerja yang dikenal dengan nama tarikan permintaan pelanggan. Jadi bagaimana pelanggan ya ini berarti menggunakan pool ya, jadi artinya ada permintaan. Nah, dari permintaan ini dia melakukan atau mengidentifikasi nilai pelanggan. Oke, yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan mengoptimalkan seluruh proses dari sudut pandang pelanggan tersebut. Oke, jadi bagaimana kita berarti mengidentifikasi nilai pelanggan dengan menganalisis semua kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan mengoptimalkan seluruh proses dari sudut pandang pelanggan. Oke, jadi kalau misalkan ada beberapa kriteria yang digunakan oleh pelanggan dan seterusnya gitu ya. Dan untuk bagaimana kita menggunakan sumber daya yang kita punya untuk melakukan suatu kegiatan dan bisa mengoptimalkan semua proses itu. Nah, di sini JIT ini lebih menekankan pada penyelesaian permasalahan ya, dan Lean Operation ini berfokus bagaimana cara untuk memahami pelanggan kebutuhan. Oke, itu. Dan hal yang menyebabkan pemborosan
Itu ada produksi berlebihan dan mendahului kebutuhan dari pelanggan, atau lead time, ya, atau akibat lead time atau antrian dari akibat adanya perpindahan barang. Ini biasanya kadang kalau misalkan barang itu ada dari gudang gitu ya, dari gudang jalan terus ke distribusi baru ke pelanggan. Nah, itu kan butuh waktu lama. Ya. Nah, kalau misalkan kayak pabrik roti rumahan misalkan seperti itu, atau industri kecil, ya, industri rumah tangga, IRT, itu biasanya juga ada menggunakan motoris gitu ya. Jadi dia lebih banyak kadang ngedrop atau nitipin ke warung-warung misalkan. Ya, nah, tapi ini misalkan berarti kan lead time-nya itu kalau ada produksi industri rumah tangga seperti itu biasanya berarti ya Terlambat. Salah gimana? masuk link tadi. Terlambat Oh masuk ya, link yang salah. oh ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, apa namanya? Berarti itu adalah untuk hal yang menyebabkan bisa terjadinya pemborosan. Ya, jadi ada lead time atau antrian akibat dari perpindahan suatu barang. Dan pemrosesan yang berlebihan dan tidak memberikan nilai tambah yang berarti. Jadi adanya pemrosesan suatu hal yang berlebihan, dan ini yang menyebabkan tidak adanya nilai tambah yang berarti. Ya, jadi ini ketidakefisienan, itulah istilahnya. Ya, jadi makanya dia harus berusaha lean management ini untuk membuat suatu proses menjadi lebih efektif. Seperti itu, dengan harapan bahwa ketika proses itu menjadi lebih efektif, maka kualitasnya juga bisa dapat terpenuhi seperti itu, ya, tanpa mengabaikan istilahnya kualitas yang ada. Oke, jadi pemrosesan yang berlebihan dan tidak memberikan nilai tambah yang berarti ini berarti ada ketidakefisienan. Ya kan, di sini berarti ada yang ketidakefisienan. Nah, efisiensian ini yang ditangani juga. Oke, dan dilakukan suatu pemrosesan lebih lanjut gitu ya. Nah, membangun lean organization ya, itu harus kita bisa menerapkan atau mengadopsi yaitu JIT tadi. Ya, JIT yang sudah kita pelajari itu, terus membangun sistem untuk membantu karyawan menghasilkan kesempurnaan setiap waktu. Istilahnya bagaimana karyawan ini bisa, ya istilahnya ya sama, bagaimana karyawan mempunyai pemikiran tentang berpikir secara kualitas itu. Oke, dan mengurangi kebutuhan ruangan dengan meminimalkan jarak penyampaian. Mengembangkan suatu partnership atau berhubungan dengan pemasok sehingga mampu memahami permintaan dari pelanggan, serta mengedukasi pemasok agar bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Mengeliminasi semua kegiatan yang tidak menghasilkan nilai tambah, ya, karena tadi ada suatu proses yang ketidakefisiensian. Terus mengembangkan karyawan dengan cara menyusun desain pekerjaan, pelatihan, kerja tim, meningkatkan komitmen karyawan, dan pemberdayaan karyawan. Membuat pekerjaan lebih menantang, ya, mendorong tanggung jawab dari karyawan. Dan yang terakhir, bagaimana membangun fleksibilitas karyawan melalui cross-training dan pengurangan klasifikasi jabatan. Oke, jadi bagaimana kita bisa membangun atau menerapkan konsep-konsep tersebut gitu ya kepada ini. Nah, itu adalah tadi kaitannya dengan lean management.
Oke, nah ini ada beberapa contoh yang lean management yang ada di buku ataupun dari beberapa hal seperti McD, Domino Pizza, ataupun FedEx dan lain-lainnya. Kalau push-pull itu bedanya adalah kalau push itu adalah semua diproduksi terlebih dahulu, ya, baru setelah itu nanti akan diproduksi dan akan disampaikan kepada pelanggan. Oke, jadi semuanya adalah dilakukan secara dari atas ke bawah istilahnya ya. Dari proses semuanya, oke, dari sini. Oke, jadi dari proses awal bagaimana MRP atau proses untuk persiapan manajemen resource planning-nya, ya ini terkait dengan sumber daya. Ini untuk proses produksi. Oke. Nah, ini dan adanya ada dorongan bahan baku seperti itu. Ada bahan baku yang mendukung untuk proses produksi. Ya, proses produksi itu tadi. Terus setelah itu dilakukan suatu proses dan akhirnya produknya bisa disampaikan kepada pelanggan. Tapi kalau pull, ya, itu adanya permintaan dari pelanggan dan ya ini akan menyebabkan adanya suatu pergantian suatu proses flow yang ada di sini. Jadi adanya dorongan bahan baku ya dan juga adanya tarikan dari bahan baku tersebut. Sehingga akhirnya produk itu bisa disampaikan kepada pelanggan. Nah, ini adalah bagaimana push dan pull yang terjadi. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan lean management. Ya, nanti yang apa itu ya, misalkan bagaimana kalau misalkan menggunakan proses produksi alirannya itu yang digunakan untuk ada seiri, seiton gitu ya. Seiso, seiketsu dan shitsuke. Oke, nah itu nanti coba dipelajari. Kalau ada yang masih kurang paham, nanti bisa ditanyakan di grup ataupun didiskusikan biar kita belajar bersama-sama di grup lain tersebut. Ya, terus misalkan nih apa yang dimaksud dengan adanya penghilangan pemborosan? Oke, bagaimana cara menghilangkan suatu proses pemborosan? Ya, jadi yang tidak ada artinya atau tidak ada hasil tertentu gitu ya. Nah, itu harus ditangani. Bagaimana cara penanganannya? Oke, kadang kita itu berpikir, oh ini kalau seperti ini bagus, tapi belum tentu pelanggan kita berpikir bahwa itu bagus. Ya, atau belum tentu pelanggan kita berpikir bahwa itu akan membantu meningkatkan nilai suatu produk atau nilai dari jasa kita. Oke, nah itu yang bisa kita lihat. Atau kenapa misalkan produksi secara dengan menggunakan JIT dengan cara skala lebih kecil, ya, dan konsep manufaktur lean manajemennya seperti itu bisa bisa membantu untuk meningkatkan kualitas. Oke, dan seperti itu. Itu ada di modul ya. Nanti kalau misalkan bisa dipelajari terlebih dahulu. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang paham atau apa, silakan ditanyakan dan mungkin bisa juga teman-teman yang lain. Oh, ini ada kasus seperti ini atau apa, boleh share seperti itu. Ya. Jadi harapannya bisa lebih belajar mandiri juga seperti itu dan juga bagaimana ini bisa lakukan suatu diskusi gitu. Terus bagaimana kita menyempurnakan kualitas suatu produk? Ya, apa yang dilakukan dengan menggunakan prinsip manajemen lean management itu dan digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu produk. Oke. Dan orang-orang yang tanggap ya, kenapa sumber daya manusia itu penting bagi proses lean management?
Dan hal semacam apa yang dilakukan agar melatih karyawan untuk selalu tanggap? Menghilangkan ketidakpastian, ya, dan peningkatan produktivitas jangka panjang dengan JIT. Oke, itu yang bisa dilakukan. Oke, itu. Terus kita masuk ke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan Lean Management, JIT, dan Six Sigma? Belum ada, Bang. Belum ada? Oke, siap. Ya, berikutnya kita masuk ke pengukuran kinerja dari kualitas. Nah, ukuran kinerja ini bisa dilihat dari tadi gitu ya, ukuran keberhasilan suatu organisasi bisa dilihat dari proses ataupun hasil atau dari kinerjanya. Nah, ini juga yang bisa diterapkan oleh teman-teman nanti ketika menganalisa dari tugas ketiga tadi. Ya kan? Misalkan, seperti yang saya tadi bilang, kalau misalkan kita menggunakan industri rumah tangga untuk pabrik roti, ya, karena tetangga kita punya pabrik roti. Biasanya kan banyak ya, kita temui beberapa industri rumah tangga untuk pabrik roti ataupun roti-roti tradisional seperti itu. Ya kan? Terus, apa ukuran keberhasilan dia? Ya, mungkin yang pertama dilihat dari pangsa pasar. Ya, kalau industri rumah tangga itu kan biasanya dia hanya mengedepankan skalanya paling hanya level kecamatan. Misal, oke, yang penting bisa masuk ke beberapa pasar di kecamatan tersebut. Atau dia bisa lebih luas skalanya. Skalanya masuk ke kabupaten. Jadi dia bisa sampai kecamatan A, B, C, D, E. Di sana tiap-tiap dia punya outletnya. Oke. Atau bagaimana dia mengembangkan dari satu kecamatan menjadi satu kabupaten. Atau dari desa dulu deh. Dari desa, ya kan, terus masuk ke kecamatan, bisa masuk ke pasar, ke desa-desa yang lain, dan setelah itu bisa masuk ke mungkin beberapa kecamatan yang lain, gitu ya, terus sampai dengan ke level kabupaten. Bahkan mungkin bisa level beberapa kabupaten di sekitarnya. Ya, ini yang pertama bisa kita lihat ukuran dari hasil. Jadi dia pangsa pasarnya itu siapa? Oke, dan bagaimana dia bisa meningkatkan itu, gitu ya istilahnya. Jadi, ukuran dari hasil dilihat dari pangsa pasarnya. Terus yang kedua adalah kesetiaan pelanggan. Mungkin kesetiaan pelanggan ini bisa dilihat dari omset hariannya. Oke, jadi dia mungkin punya data, misalkan untuk desa A, gitu ya, desa A, dia punya hari ini laku 50, besok 170, 60 dulu, 70, besoknya lagi 60, misalkan. Terus 75, misalkan, dan seterusnya. Nah, dari sini dia bisa lihat data untuk data harian untuk laku barang tersebut. Nah, kalau dia punya beberapa varian, mungkin bisa dibedakan nanti. Ya kan? Misalkan di desa A, dia punya varian rasa 1, oke, ada varian 2. Ya kan? Nah, ini lakunya 30, ini 40 misalkan. Terus di sini ada 25 dari pertama ya tanggal 1 bulan misalkan bulan 12 gitu ya. Misalkan seperti itu, terus ini 35 gitu ya. Ini 10, terus ini misalkan 25, ini 25, ini 15 dan seterusnya.
Jadi dia bisa lihat, oh mana yang laku untuk tiap-tiap harinya. Misalkan, ini tanggal 2, ini tanggal 3, tanggal 4 gitu. Ya, atau dia bisa lihat dari juga mungkin dia cara mendatanya beda lagi. Oke, jadi dia melihat bagaimana dia jual berapa, terus lakunya kembalinya berapa beberapa hari berikutnya. Biasanya kan juga ada yang gitu ya. Jadi nggak hanya harian, tapi dia juga lihat dari returnnya, barang expirednya, ya kan? Misalkan dia titipin 100, terus diambil 1 minggu kemudian, itu cuma laku misalkan 80. Berarti laku 80%, 20%-nya return. Nah, dia mau menurunkan 20% return-nya ini dengan cara mungkin meningkatkan kualitas produknya atau bagaimana dia mengamati kompetitornya, ya kan? Dan seterusnya. Oke, pertumbuhan produk ini juga bisa dilakukan. Ya, misalkan bulan tahun 2023 dia punya 3 varian. Oke, 2024 dia punya target atau ini 5 varian rasa. Jadi dia tetap meningkatkan tidak hanya produknya, kualitasnya, tapi juga meningkatkan varian dari rasa itu. Oke, terus juga bisa varian produknya. Misalkan sekarang dia hanya punya satu jenis produk, yaitu bakpia misalkan ya. Hanya satu jenis produk. Oke, satu jenis produk. Terus tahun 2023. Nah, tahun 2024 mungkin dia punya 3 jenis produk. Oke, misalkan tahun pertama dia hanya punya bakpia, tapi dia merambah untuk membuat roti sifon. Ya, terus yang berikutnya dia juga membuat untuk roti lapis misalkan. Ya kan? Berarti kan dia sudah punya 3 produk nih. Oke, nah itulah yang bisa kalian coba gali seperti itu. Ya, atau mungkin tadi kalau kasusnya Mbak Siti yaitu peternakan misalkan. Nah, dari situ kan ada beberapa ukuran. Misalkan mungkin dia punya 100 ayam. Ya, 100 ayam terus dia akan meningkatkan biar menjadi 300 ayam misalkan. Tapi tentunya juga biasanya kalau ayam ini ada beberapa mungkin berat badannya ya. Berat apa sih? Berat badan, betul ya, berat badan unggas itu. Ya kan? Berapa kilo gitu ya, ataupun berapa berat badan dari dia gitu ya. Oke. Terus setelah itu juga ada mungkin yang meninggal, persentase ternak meninggal misalkan. Ya kan? Karena ini juga akan berpengaruh terhadap kualitasnya. Bagaimana dia mengontrol penyakit-penyakitnya. Ya kan? Nah, itu kan juga termasuk kualitas ya. Bagaimana dia memperhatikan kesehatan dari ternak tersebut. Ya, kesehatan atau mungkin kalau ada yang lebih lagi kebahagiaan dari ternak. Ya kan? Seperti itu. Apakah kalau dia punya petelur gitu ya. Kalau dia punya ayam petelur, berapa ayam, kalau itu ayam kampung lah misalkan, berapa telur per hari yang dihasilkan. Ya kan? Nah, itu kan juga termasuk salah satu kualitas dari produksi itu. Mungkin kalau telur bisa dilihat juga dari ukuran diameter dari telur itu. Ya, misalkan kok ini sekarang akhir-akhir ini banyaknya telurnya jadi ukurannya kecil-kecil gitu ya. Seperti itu. Itu kalau ayam. Ya, kalau kambing beda lagi mungkin. Ya, kalau kambing dilihat juga dari kemampuan untuk reproduksinya.
Ya, ayam pun juga sama, harus diperhitungkan berapa dari telur yang menjadi anakan. Ya, seperti itu misalkan. Oke, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk dari ukuran dari hasil. Termasuk bagaimana lakunya berapa, ya, dan seterusnya. Apa hanya dikonsumsi sendiri? Kan nggak mungkin kalau ternak seperti itu. Oke, itu adalah salah satunya. Oke, terus keuntungan atau ukuran kinerja yang berhubungan dengan hasil atau pelanggan tadi. Yaitu tadi ada product return atau produk yang dikembalikan gitu ya. Barang yang nggak laku berapa ya. Kalau ternak ya tadi meninggal berapa gitu ya. Nah, itu kan bisa diuraikan. Oke, bisa lebih diuraikan lebih dalam. Oke, itu tadi. Jadi atau berapa persen karyawan yang berapa persen pelanggan yang kembali, misalkan seperti itu, repeat kembali, ya kan? Misalkan dia punya jasa barbershop atau potong rambut, ya dia melihat dari berapa pelanggan yang kembali untuk potong di tempatnya dia. Oke, atau hanya pelanggan baru semuanya, tapi nggak ada yang pelanggan lama. Berarti kalau kayak gitu persediaan pelanggannya nggak dapat dia. Ya kan? Karena semuanya pelanggan baru. Kalau pelanggan baru itu berarti hanya sekedar mungkin mencoba gitu ya. Di sana ada barbershop baru nih. Saya mau coba. Gitu kan. Terus setelah itu kemudian karena hasilnya nggak puas, jelek ya. Saya nggak akan kembali ke sana. Oke, jadi saya nggak akan kembali ke sana dan saya akhirnya ya sudah pakai yang lainnya. Oke, nah itu salah satunya juga ya yang harus kita perhatikan atau harus kita ketika kita mempunyai bisnis tersebut gitu ya. Oke. Dari ternak pun juga sama, mungkin kebersihan dari ternak, ya, karena kebersihan dari suatu proses. Kayak apalagi kalau makanan, misalkan tadi pabrik rumah tangga, industri rumah tangga, dia menjaga kebersihan dari kehigienisan dari suatu produk tersebut, ya, ataupun ya tadi bagaimana dia mengatur produk itu agar kandungannya kandungan dari gizi dan seterusnya gitu ya, mungkin harus diperhatikan. Kalau sekarang belum, apa yang mungkin akan dia lakukan? Atau teman-teman punya pemahaman apa yang bisa membantu dia untuk meningkatkan kualitas dari produk itu? Mungkin salah satunya kandungan nilai gizi gitu ya, mengurangi produk-produk yang berbahaya gitu ya. Misalkan seperti itu. Itu kan ada kegunaan ada ilmu yang bisa kita terapkan kepada masyarakat seperti itu. Ya kan? Misalkan kandungan ya masyarakat kita itu kan kadang tidak tahu bahwa penggunaan barang-barang atau penggunaan produk-produk berbahaya gitu ya, bahan baku yang berbahaya itu sebenarnya kurang baik untuk kesehatan. Ya, salah satunya kan dulu kasus kalau bikin bleng itu ya, itu yang salah satunya. Ya kan, kalau misalkan membuat legendar apa ya itu ya. Itu kan salah satunya pakai produk bahan yang berbahaya seperti itu. Atau dulu pernah ada beberapa menggunakan boraks dan seterusnya. Nah, itu kan untuk pengawet makanan. Nah, ini kan sebenarnya sudah berbahaya juga. Nah, itu bagaimana kita bisa membantu untuk meningkatkan kualitas dari produk tersebut dengan mengurangi produk makanan yang berbahaya. Ya, itu. Atau bagaimana kita meningkatkan ternak kita ya dengan menggunakan
makanan yang lebih organik misalkan. Oke, nah itu ya Saya potong Pak. boleh Mbak Siti. Bapak nyebutin ragi gitu ya. Apa? Ragi. Tadi Bapak nyebutin ragi kan. Oh, Ragi. iya, yang Bleng itu Mbak, yang kasusnya dulu bikin. Iya, tahu. Oh iya, mungkin lebih paham kalau orang-orang Jawa ya, daerah Jawa. Iya tahu Pak. Ini yang saya mau tanyakan, ragi itu kan buatan ya kayak maksudnya tuh dari sisi kesehatan itu ini termasuk ini gak sih ke apa ya Pak? Bilangnya apa tantangan bukan tantangan gimana bilangnya? Maksudnya dari segi kesehatan gitu Pak. Kalau itu kayaknya sejauh ini kalau Mas ragi itu kayaknya masih oke ya. Karena kan tempe aja juga fermentasinya dari menggunakan tambai ragi kan, Mbak. Terus kalau kita pakai tape gitu ya, yang ketela pakai tape untuk tape payem ketela itu kan juga menggunakan fermentasi ragi kan. Mempercepat proses fermentasi ya. Terus kalau kita buat tape ketan gitu-gitu kan itu juga pakainya ragi ya. Jadi kayaknya masih oke deh kalau untuk ragi ya. Terus juga kalau untuk roti sepertinya ada pakai raginya atau enggak sih? Saya kurang paham. Tapi sejauh ini kalau itu kayaknya masih boleh. Setahu saya ya. Ini makanya pabrik roti kan tak ada bikarbonat, pengembang apa kayak gitu itu kan merupakan salah satu bahan kimia juga. Ya. Gimana? Itu kalau nalsium bikarbonat apa kayak gitu kan harusnya kan nggak boleh Pak. Nah kalau misalkan ada makanan yang berbahaya gitu, bagaimana kita bisa mengganti produk itu dengan bahan baku tersebut dengan menggunakan bahan baku yang lebih aman misalkan? Ada nggak penggantinya? Atau mungkin kadarnya juga mungkin bisa diatur, Mbak. Jadi kadarnya mungkin tidak harus terlalu tinggi. Itu juga bisa. Jadi kalau di makanan ppm atau part per millionnya berapa? Misalkan seperti itu. Oke, itu bisa diatur persentasenya misalkan. Ya, jadi ada batasan konsumsi yang boleh diperbolehkan, misalkan seperti itu. Ya, seperti itu. Bahkan beberapa produk-produk yang bermerek pun juga sebetulnya juga ada yang kadang mengandung itu dan kasus-kasusnya sudah banyak yang ditemukan. Ya kan kalau kita lihat kalau kita sering ada beberapa produk ini mengandung makanan ini harus ditarik dan seterusnya. Ya, nah itu salah satunya. Oke, ada lagi? Atau ada teman-teman yang mungkin mau menanggapi kasus ini. Misalkan ada beberapa produk berbahaya di lapangan yang ditemukan gitu ya. Seperti itu. Atau dari kasus kemarin yang saya kasih mie sedap itu deh. Itu kan juga ada kandungan berbahayanya kan. Etinil oksida apa ya? Ya kan? Sebetulnya kan karena kasus itu kan. Mie sedap itu tidak bisa masuk di Taiwan karena kandungannya melebihi dari kandungan yang harus ditetapkan, sudah ditetapkan. Ya. Nah, ini ya. Saya ada misal ya. Saya membuat produk jamu ya Pak. Apa? Yang produk jamu ginseng minuman kuat gitu ya. Jamu. Ginseng minuman kuat ya judulnya umpamanya Pak ya. Maaf teman-teman kita negatif ya. Enggak, apa. Terus. Nah, minuman jamu ginseng ini kalau bagi yang penyakit jantung itu kan dapat memperkental darah, itu kan dilarang. Nah, nanti itu apa menjadi dicantumkan Pak? Dilarang untuk pengguna penderita penyakit jantung. Iya. Kalau gitu kita harus tuliskan Mbak. Biasanya kalau untuk produk
produk-produk kesehatan gitu, itu ada tulisannya. Jadi misalkan berbahaya untuk ibu-ibu hamil atau berbahaya untuk dikonsumsi oleh orang dengan tekanan darah tinggi ataupun dengan berbahaya untuk penyakit jantung dan seterusnya. Jadi pasti ada beberapa orang yang tidak bisa mengkonsumsi itu. Kalau di Taiwan itu ada yang minuman ginseng itu yang dari Quaker itu Mbak, yang untuk orang tua biasanya, yang pernah tahu ya. Iya ada minuman ginseng itu namanya apa tuh? Iya, tapi itu kesehatan Pak. Iya, itu yang Quaker itu kalau yang saya tahu itu. Nah itu Iya tahu ada. juga itu cukup laku keras kok ya kayaknya dari beberapa resto, di beberapa RT Mart seperti itu kayaknya juga ada Quaker apa tuh? Mau bikin produk semacam itu tuh Pak. Ya inilah Ada nih. kayak gini nih Mbak Siti. Namanya ini Quaker Essence Ginseng. Iya. Yang ada nih. Ini kan juga cukup laku ini di Taiwan. Iya itu Pak. Quaker ginseng ini. Ya kan? Nah, amat sanggul ya. Sebelum keadaan sekarang lah, emang lah. Sebelum kayak Oke, jelas ya. Nah itu tadi beberapa kriteria-kriteria yang mungkin bisa diterapkan gitu ya. Nah kita nanti tinggal teman-teman lihat dari produknya dan juga mungkin bisa dilihat dari bagaimana dia melakukan pengaturan itu. Ya, dan bagaimana dia melakukan monitoring dan meningkatkan itu. Ya, contohnya kalau misalkan dengan menggunakan balance scorecard. Oke, balance scorecard ini ada fokus pada pelanggannya, ada proses internal, ada bagaimana melakukan pembelajaran dan pertumbuhan serta analisa finansialnya. Ya. Nah, ini yang bisa dilihat seperti itu. Jadi bagaimana balance scorecard ini membantu untuk meningkatkan banyaknya pelanggan misalkan. Ya, dia melakukan pencatatan. Tahun ini biasanya mungkin juga bisa ya. Dari tahun itu kan 1 tahun itu kan nanti bisa dibagi menjadi kuarter 1, kuarter 2 atau kuarter 3 dan kuarter 4. Oke, kalau perusahaan yang punya TBK atau perusahaan-perusahaan terbuka seperti itu juga bisa. Ini adalah mulai dari bulan Januari sampai Maret, ya kan? Ini April sampai Juni. Oke, ini adalah Juli sampai dengan September. Ini Oktober sampai dengan Desember. Ya. Nah, dari sini gitu ya, mungkin bisa dilihat di breakdown. Oke. Saya 1 tahun mau meningkatkan pelanggan sebesar 100 pelanggan. Ya. Nah, saya breakdown menjadi misalkan di kuartal pertama saya 30, di kuartal kedua saya kasih 30, di kuartal ketiga saya kasih 20, di kuartal 4 saya tambah 20 lagi. Seperti itu. Itu bisa dilakukan. Oke. Atau tadi misalkan terkait dengan industri rumah tangga tadi gitu ya, roti misalkan. Saya ingin dalam 1 tahun bisa produk ini masuk ke 10 kecamatan gitu ya. Ada A, B, C sampai J misalkan. Oke, kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, D dan seterusnya. Nah, 10 kecamatan ini saya breakdown lagi. Oke, di sini saya kasih misalkan 3 kecamatan di kuartal pertama, di kuartal kedua ini misalkan saya kasih 2 kecamatan, di kuartal ketiga saya kasih 3, di kuartal 4 saya tambah 2.
Oke, nangkep ya. Jadi kita punya target yang bisa terukur. Kemarin kan measurable ya. Kalau kita lihat seperti itu kan ada salah satu yang bisa dilakukan measurable-nya. Bisa terukur. Ya, jangan mempunyai target yang terlalu tinggi dan tidak bisa dilakukan, tapi juga jangan mempunyai target yang terlalu rendah sehingga membuat kita menjadi malas untuk mengejarnya. Oke. Nah, itu salah satunya. Oke. Atau tingkat kepuasan pelanggannya. Ya, itu juga bisa kita ukur. Ya. Tingkat kepuasan dari pelanggan masing-masing. Oke. Atau apalagi yang bisa dilihat. Ya. Nah, itu adalah salah satunya. Jadi kita bisa banyaknya pelanggan atau berapa yang repeat order gitu ya. Atau hasil survei dari pelanggan ya, terus banyaknya keluhan pelanggan ya, terus tingkat penyelesaian suatu konflik, ini kalau misalkan jasa gitu ya, mungkin terkait dengan agensi tenaga kerja misalkan seperti itu, berapa banyak persentase tenaga kerja yang kaburan misalkan ya, atau berapa yang tidak cocok dengan ada permasalahan dengan majikan misalkan. Nah, itu kan harusnya diturunkan sehingga rekrutmennya lebih jelas misalkan, ataupun mungkin dari gaya sisi komunikasi dan lain-lainnya menjadi lebih baik seperti itu. Ya, itu salah satunya. Jadi pengakuan pelanggan terhadap perusahaan dan juga bagaimana melakukan penyelesaian terhadap suatu konflik. Oke, dan bagaimana juga melakukan penyampaian untuk secara tepat waktu dan melakukan responsif. Ya, misalkan rumah sakit. Oke, rumah sakit itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan untuk mengukur kinerjanya itu adalah responsif terhadap misalkan di IGD ya, waktu responsnya cepat nggak? Oke, kalau di IGD itu kan yang ditekankan harusnya adalah waktu respon yang lebih cepat gitu ya, tanpa mikir dulu administrasinya. Yang penting nyawanya selamat dulu kan, jangan mikir administrasinya dulu. Nah, sekarang misalkan ada program ada korban kecelakaan. Terus ditanyain, BPJS-nya mana? Belum nanti KTP-nya mana, orang mana, dan seterusnya. Wah, itu selak mati dulu gitu kan, istilahnya kan seperti itu. Ya, tapi kalau kita bisa berpikir lebih cepat, lebih taktis, ya kan, kita tangani dulu ya waktu responsnya, ya kita lebih waktu responsnya dan bisa menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu, itu kan salah satu fokus dari kinerja yang ada. Dan itu salah satu kualitas yang mungkin bisa diterapkan. Ya kan? Nah, ini adalah salah satunya. Ya, jadi bagaimana kita bisa menangani itu dan kita berpikir untuk itu. Ya. Itu adalah salah satu yang mungkin baru nanti kalau itu nyawanya sudah terselamatkan, baru diurus administrasinya. Ya kan? Itu adalah yang mungkin kalau untuk sektor publik seperti rumah sakit. Ya, itu salah satunya. Atau ambulan. Ya, itu juga sama. Ya kan? Ambulan untuk membawa mayat korban kecelakaan misalkan, atau ambulan untuk untuk menolong pasien-pasien yang kritis misalkan dan seterusnya. Ya, ini juga sama. Bagaimana kita bisa memberi waktu yang respons yang cepat. Misalkan ketika setelah telepon, berapa menit yang harus diperlukan. Ya, jangan terus setelah telepon nanti nunggu setengah jam, atau mungkin berapa menit paling cepat. Dan setelah itu harus bisa lebih cepat lagi.
Ya, mungkin sekarang waktu responsnya dari telepon sampai dengan di lokasi itu nanti sekitar 20 menit misalkan. Nah, sekarang bisa diturunkan lagi menjadi 15 menit atau bagaimana. Oke. Nah, ini adalah beberapa kinerja-kinerja yang bisa kita ukur. Ya, ada beberapa angka yang menunjukkan semakin tinggi itu semakin bagus. Ada beberapa angka yang menunjukkan bahwa semakin turun itu kinerjanya semakin bagus. Ya, jangan kebalik-balik ya. Seperti tadi waktu respons itu harusnya semakin cepat berarti lebih baik. Ya kan? Misalkan waktu respon 20 menit dengan waktu respons 15 menit. Tentunya yang lebih baik yang 15 menit. Daripada yang 20 menit. Ya. Nah, inilah yang harus dikejar. Seperti itu. Waktu respons untuk masing-masing. Ya, masing-masing dari kinerja yang ada. Seperti itu. Terutama untuk misalkan tadi yang berhubungan dengan nyawa dan seterusnya, dengan keselamatan dan seterusnya. Ya, polisi misalkan, pihak kepolisian. Misalkan, ketika ada telepon kejadian kemalingan, ke maling gitu ya, ada kejahatan gitu, dia harus bisa langsung cepat tanggap. Oke, setelah itu langsung tiba di lokasi, misalkan. Menolong korban dan menyelesaikan menangkap penjahatnya. Misalkan seperti itu. Ya, itu salah satunya. Ya, oke, jadi itu adalah terkait dengan balance scorecard dan fokus pada pelanggan tadi. Oke. Nah, kalau untuk persentase proses internal ini jelas juga. Bagaimana persentase penjualan? Ya, berapa persen barang yang mungkin ini bisa dilihat dari persen terjual ya dibanding dengan persen barang kembali atau retur misalkan. Oke. Misalkan barang yang terjual dia punya barang 100 ya, yang terjual itu 50, yang kembali 50. Berarti kan masih 50% ya. Ya kan? Atau 1:1. Oke. Nah, dia berusaha untuk meningkatkan yang terjual itu lebih tinggi. Jadi ini lebih naik dan yang otomatis yang returnnya akan menjadi lebih rendah atau turun. Ya. Nah, ini yang harus bisa dijaga seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian dia bisa membantu untuk meningkatkan persentase tersebut. Oke, atau banyaknya pelanggan yang dilayani oleh setiap karyawan. Nah, kalau kita lihat di sini berapa pelanggan yang dilayani oleh setiap karyawannya. Ini mungkin bisa diacu pada misalkan contohnya customer service. Ya. Nah, ini misalkan bisa dilihat customer service 1, customer service di bank misalkan. Ini bank misalkan ya. Itu satu hari itu bisa menangani berapa pelanggan. Oke, misalkan 20 pelanggan satu hari. Dengan waktu rata-rata 15 menit. Nah, kalau kita mau meningkatkan satu customer service itu menjadi misalkan jadi 25 pelanggan dengan waktu 10 menit misalkan, berarti apa yang harus kita tingkatkan? Nah, ini orang CS-nya yang mungkin lebih tahu, paham. Oh iya Pak, misalkan kadang orang ke customer service itu nggak hanya ini, tapi kita harus mendengarkan unek-uneknya mereka, misalkan. Nah, ini mungkin bagaimana cara untuk mensiasati agar waktu unek-uneknya yang secara 5 menit ini bisa terpotong untuk meningkatkan pelanggan yang terlayani, misalkan. Atau ini kalau di bank, kalau di teller atau customer service tapi di bank yang secara fisik. Atau juga bisa
telepon. Ya, customer service yang telepon. Ya, misalkan satu shift, satu hari, satu CS, misalkan dia bisa nangani 30 orang atau 5 dengan waktu misalkan 10 menit misalkan. Ya, dia mau meningkatkan menjadi 35 dengan rata-rata waktu 8 menit misalkan. Oke, nah ini kan bisa dilakukan, bisa diukur. Ya, ini untuk customer service-nya. Sehingga banyak karyawan yang bisa terlayani dengan lebih dan waktu efisien yang lebih luas, lengkap gitu ya. Nah, ini kita harus bisa mempunyai data dan bisa menunjukkan itu dan meningkatkannya. Itu tadi. Jadi dengan harapan dengan demikian semakin banyak karyawan yang terlayani. Semakin banyak pelanggan yang terlayani oleh karyawan. Oke. Nah, atau dari hasil survei karyawan. Ya, karyawan yang kinerjanya mungkin seperti ini. Beberapa agensi gitu ya, agensi tenaga kerja misalkan dia melakukan survei terhadap majikan-majikan. Berapa persen atau berapa tingkat kepuasan majikan-majikan terhadap tenaga kerja yang dia salurkan seperti itu. Ya, misalkan bosnya Mbak Siti merasa puas, bosnya Mbak Suci misalkan merasa puas, ya kan? Nanti bosnya si X kurang puas, ya, dan seterusnya. Nah, nanti berapa persen yang puas, berapa persen yang tidak puas dengan tenaga kerja dari masing-masing itu. Nah, ini juga bisa untuk melihat dan juga untuk mengerti seperti apa. Oke, nah kalau nggak puas kenapa? Kita lebih lanjutnya seperti itu. Kenapa kok nggak puas? Ya, kenapa kok tidak puas nih? Misalkan dengan itu. Oke, atau tadi kalau UT misalkan juga melakukan survei. Berapa persen mahasiswa yang puas terhadap dengan mentor X misalkan. Oke, dengan mentor Y, ya. Dengan mentor Z dan seterusnya. Terus berapa persen yang misalkan ada mentor yang sering terlambat. Oke, kalau datang kalau online baru 15 menit setelahnya atau 20 menit setelahnya misalkan. Atau apa yang membuat itu dan seterusnya. Ya, atau ada mentor yang kalau ngajar cepat ya dan seterusnya. Jadi membuat karyawan membuat mahasiswa menjadi kurang paham atau apa seperti itu. Oke, seperti itu atau mungkin dan lain-lainnya banyak sekali. Jadi kita bisa mengetahui dan bagaimana setelah itu apa tindak lanjut SUT terhadap temuan-temuan itu untuk meningkatkan kualitasnya. Ya, apakah ya sudahlah biarin gitu. Sejauh masih aman di level aman atau ada tindak lanjut lebih lanjut. Ya, dengan cara mungkin memberitahu ya hasil dari penilaian mahasiswa itu sebagai bahan refleksi mentor atau mungkin melakukan pembinaan ya kalau nggak bisa ya pembinasaan gitu ya artinya tidak dipakai lagi atau seperti apa itu tindakan-tindakan berikutnya yang digunakan. Oke, itu ya jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, pengukuran kinerja dengan balance scorecard ini juga bisa dilihat dari penyelesaian proyek ataupun juga banyaknya tim gitu ya, atau juga banyaknya karyawan yang terlibat untuk pendidikan misalkan seperti itu. Misalkan ini bisa diterapkan misalkan untuk tenaga kerja. Berapa banyak tenaga kerja ya yang dia terima berapa banyak tenaga kerja yang mengikuti pelatihan tertentu misalkan agensi tenaga kerja agensi dari Mbak Siti misalkan melakukan pelatihan
gitu ya terhadap tenaga kerja untuk melatih nyunde atau apa nyuntik, misalkan tadi kemarin ada buang dahak gitu ya, misalkan sedot dahak. Nah, berapa tenaga kerja yang mereka punya yang mengikuti pelatihan itu, ya sehingga nanti mempunyai bekal kalau misalkan ada kasus harus buang, ada sedot dahak, misalkan dia bisa memahami itu, ya, dan dia bisa melakukan itu. Oke, itu yang penting, ya. Makanya itu salah satu untuk pembelajaran ataupun juga pertumbuhan. Memberikan pendidikan tambahan atau pelatihan keterampilan khusus tambahan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari karyawan tersebut. Oke, atau dari tim tersebut. Terus ada ukuran finansial, ya. Salah satunya mungkin ini terkait dengan biasanya laporan keuangan, ya kan, kalau kita lihat. Oke. Contohnya hasil penjualan, ada total pendapatan atau penerimaan, keuntungan sebelum pajak, dan return on investment. Atau sistem pengukuran memungkinkan organisasi untuk menentukan kesenjangan antara kinerja dengan kinerja yang diinginkan dan kinerja yang dicapai. Nah, tadi setelah kita punya gitu ya, kita punya beberapa langkah ini, berapa realisasinya kita harus pastikan. Oke, jadi misalkan kita punya target 25 dan 21 customer service melayani 25 pelanggan dengan waktu rata-rata 10 menit. Berapa realisasinya tahun ini? Apakah ini bisa tercapai atau enggak? Kalau tidak, kenapa? Ya kan? Kalau melebihi ekspektasi, itu kenapa? Atau kalau enggak, bagaimana bagaimana melakukannya sehingga bisa tercapai untuk kemudian hari. Ya, mungkin dengan cara seperti itu. Oke. Melakukan tindakan korektif. Ya, tadi menentukan tindakan korektif, bagaimana kita bisa memberikan koreksi terhadap apa yang sudah kita tentukan dan sudah kita akan ukur. Nah, kita nanti mau melakukan tindakan korektif apa, sehingga kita bisa mengeliminasi beberapa penyebab kesenjangan yang terjadi. Terus melakukan tindakan korektif untuk dapat mengurangi akar penyebab kesenjangan tersebut dan memperkecil kesenjangan yang ada. Nah, sekarang audit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ditanggapi dulu, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berikutnya adalah terkait dengan audit kualitas. Audit kualitas itu adalah alat manajemen untuk melakukan evaluasi, mengkonfirmasi, atau memverifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kualitas. Ya, maka audit kualitas itu untuk melakukan manajemen itu. Ya, jadi bagaimana kita mengevaluasi, mengkonfirmasi, atau memverifikasi. Ya, yang berhubungan dengan kualitas. Oke. Nah, audit kualitas ini dapat dilakukan beberapa proses verifikasi. Oke, atau evaluasi sistematik atau independen untuk menentukannya.
Misalkan, apakah kegiatan dan hasil yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dapat memenuhi atau sesuai dengan kegiatan dan persyaratan operasional yang direncanakan? Apakah kegiatan yang direncanakan secara efektif dan mampu mencapai sasaran atau persyaratan produk, program, dan pelayanan? Ya, itu salah satunya. Atau apakah bagaimana kita seperti mungkin kalau misalkan ada yang sudah kita canangkan atau sudah kita buat gitu ya istilahnya, bagaimana itu bisa tercapai ya atau standarnya. Misalkan gini, tadi penggunaan bahan produk berbahaya gitu ya. Misalkan ada suatu produk X gitu ya. Ini komposisinya ada komposisi produk 1 itu ada ini kandungannya berapa persen dan seterusnya. Ya, komposisi produk 2-nya apa aja. Bahannya, bahan bakunya, misalkan bahan ingredientnya. Ya, bahannya. Oke. Nah, ini misalkan dia berapa persen, 2 berapa gram atau seterusnya. Kandungan dari bahan tersebut berapa gram atau berapa miligram. Nah, kita sebagai pemilik produknya, kita harus menentukan dan kita harus bisa melakukan inspeksi atau kita harus bisa menentukan apakah produk ini sudah memenuhi standar yang kita punya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau ada maka kita harus memastikan itu. Oke. Jadi komposisinya dan terkait juga dengan kandungan gizinya dan seterusnya. Misalkan ya gini ya, kadang ada kalanya ada beberapa produk mungkin ketika mau mendapatkan izin dari Badan POM misalkan dia menggunakan standar yang sudah ditetapkan. Tapi setelah dia mendapatkan izin, maka dia tidak menggunakan standar itu. Oke, tapi mungkin dia melakukan karena ada suatu alasan lain, dia mengurangi atau menambahkan produk bahan-bahan tertentu. Nah, ini bagaimana kita melakukan audit terhadap itu? Ya, biasanya salah satunya adalah melakukan pengecekan secara berkala atau proses evaluasi secara independen. Ya, itu salah satunya. Pernah kalau di restoran gitu ya. Saya pernah punya teman gitu ya, pernah punya teman dia itu diminta oleh pemilik restoran untuk datang ke sana sebagai pura-pura sebagai konsumen. Ya, karyawannya nggak tahu kalau itu adalah orang yang disuruh bosnya. Terus karyawan teman saya itu melakukan satu pengecekan. Mulai dari kamar mandinya. Kamar mandinya bersih nggak? Terus sabunnya ada nggak? Ya kan, biasanya untuk cuci tangannya ada nggak sabunnya? Terus lantainya basah nggak? Oke, terus ya semuanya, wanginya gimana dan seterusnya. Yaitu dari kamar mandinya, kebersihan itu. Terus yang kedua, dari waktu pesan sampai dengan waktu makanan itu datang, berapa menit. Oke, terus bagaimana karyawan menanyakan gitu ya, menanyakan terkait dengan apa yang mau dipesan. Ya, terkait dengan kebutuhan atau pola kebutuhan atau pengetahuan produk dari karyawan tersebut misalkan. Ya, kalau ditanya, ini isinya apa? Ya, waduh saya nggak tahu. Nah, itu. Misalkan, ini saya mau pesan spaghetti bolognese misalkan, gitu ya. Spaghetti bolognese itu apa? Kalau misalkan saya nggak tahu. Isinya apa aja, pakai dagingnya apa, ada paprikanya atau enggak,
dan seterusnya. Nah, itu yang dicek. Apakah karyawan itu tahu nggak terkait dengan produk tersebut, pengetahuan terkait dengan produk itu. Nah, terus bagaimana karyawan menjelaskan dan lain-lain. Nah, itu semua dilakukan oleh orang lain yang disuruh dan tidak tahu. Ya, kalau karyawan itu dilakukan, kalau ada orang yang melakukan pengecekan itu untuk menjaga atau melihat audit kualitas dari orang pihak ketiga. Nah, teman saya yang melakukan itu mendapat makan gratis istilahnya. Ya, diminta untuk melakukan pengecekan, tapi kamu boleh mau pesan apa aja silahkan. Oke, nah itu adalah salah satu cara untuk melakukan audit terkait dengan kualitas. Kalau itu di restoran. Ya, mungkin ada cara lain, beberapa praktek-praktek yang lain yang dilakukan. Ya, ini salah satunya cara. Ya, dia menyuruh teman atau menyuruh orang lain, ya, yang dia percaya tentunya, dan tidak membuat laporan AABS asal Bapak senang gitu ya. Istilahnya asal ya udah buat aja laporan yang bagus-bagus. Oh, sudah bagus lapor restorannya dan lain-lain. Tapi kalau ada ya dilaporkan secara objektif. Oh, ini kurang. Ini ternyata lantai kamar mandinya basah nih. Atau karyawannya tidak menyapa konsumennya dengan baik. Atau saya sudah duduk lama 10 menit tapi tidak dikasih menu. Ya, itu dilaporkan semuanya. Karena apa? Karena itu adalah salah satu cara untuk menjaga kualitas. Ya, jadi kita melakukannya dan melakukan pengendalian untuk itu. Sehingga kita bisa mendapatkan ataupun kita bisa mencapai atau mendapat sasaran sehingga kita bisa mendapatkan cara ataupun kita mengetahui apa yang kurang dan seterusnya. Ya, itu. Dan audit kualitas ini untuk melakukan pengawasan ya yang direncanakan secara signifikan terhadap kualitas produk, pelayanan ataupun kegiatan-kegiatan yang penting yang lainnya. Ya, apakah standar dari kualitas yang sudah diterapkan tadi dilakukan benar-benar atau tidak? Oke, ini perlu dilakukan. Dan ada beberapa audit kualitas. Ya, yang pertama itu adalah dilakukan dengan audit sistem. Oke, audit program dan kebijakan. Ada audit proses, ada audit pelayanan. Misalkan untuk produksi kebersihan higienitas dari pabrik makanan gitu ya. Nah, ini juga sama. Dapur misalkan atau restoran. Dia akan menyewa orang lain untuk melakukan penilaian terhadap kebersihan dari alat-alat yang digunakan oleh restoran tersebut. Oke, termasuk salah satunya mungkin terkait dengan pes ya, ataupun beberapa seperti tikus, binatang, serangga gitu ya, kecoa dan lain-lain di restoran gitu ya. Nah, itu kan perlu dikontrol istilahnya. Ya, makanya untuk menjaga higienitas dari restoran tersebut. Itu salah satunya. Atau bisa juga misalkan saya mau melakukan audit terhadap pelayanan hotel. Nah, maka yang dilakukan biasanya ini adalah adanya pengecekan kembali oleh orang-orang ya dari asosiasi hotel untuk melihat pelayanan di hotel tersebut misalkan. Atau bagaimana melakukan audit terhadap pengajaran di UT. Ya, pengajaran di UT Taiwan misalkan. Nah, dia akan melakukan pengecekan. Ya, sepertinya dulu UT juga melakukan. Jadi ada beberapa orang ya yang melakukan sit-in di situ.
ya melakukan ikut join online seperti itu. Terus setelah itu dia juga mendengarkan dan dia ada stay di situ. Ya, terus dia mengikuti perkuliahan itu untuk memastikan bahwa pengajarnya menyampaikan sesuai dengan apa yang mengajar dan seterusnya, waktunya berapa menit ya. Terus ada mungkin tanya jawab atau tidak atau apa. Ya, tergantung standar penilaiannya mereka. Ya, ini tentunya kalau yang seperti itu dilakukan oleh tim internal UT. Ya kan? Maka di sini ada yang namanya audit internal. Atau kalau di beberapa universitas itu namanya AMIA. Oh, nggak salah. Audit mutu internal. Oke. Nah, ini dilakukan pengecekan. Ya, jadi audit mutu ini digunakan untuk melakukan pengecekan ya terhadap hal tersebut. Sehingga mutu dari pendidikan itu juga bisa tetap terjamin, tetap terjaga seperti itu. Harapannya tidak ada atau tidak banyak mentor yang bermasalah, ataupun mungkin kadang ada konflik antara dosen dengan mahasiswa dan seterusnya gitu kan. Sekarang ini kan juga banyak seperti itu. Oke, itu yang kedua. Cara yang pertama. Bisa juga dilakukan dengan second party. Ya, oleh lembaga auditor. Oke, kalau ini biasanya juga bisa dilakukan oleh beberapa lembaga auditor. Misalkan kalau untuk keuangan itu ada PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, dan seterusnya. Atau biasanya terkenal juga dengan lembaga akuntan, kantor akuntan publik atau KAP. Ya, ini untuk semuanya, untuk lembaga ataupun laporan keuangan biasanya dilakukan audit itu. Maka di sini ada KAP. Nah, nanti KAP ini akan melihat ada temuan apa. Oke. Nah, temuan ini yang akan dilaporkan kepada pimpinan untuk ditanggapi, ya, ada tanggapan dari pimpinan terkait dengan temuan itu. Nah, ini yang nanti akan dilaporkan lagi ke KAP-nya dan digunakan untuk membuat laporan audit. Oke, nah dari situ maka nanti yang akan digunakan ini juga untuk digunakan untuk peningkatan kualitas. Oke, misalkan dari laporan keuangan ternyata ada beberapa permasalahan. Ya, misalkan salah satunya kalau salah satu ada permasalahan dengan keuangan gitu ya. Oh, notanya ini tidak sesuai dengan plafon misalkan. Ya, misalkan untuk uang makan biasanya kan ada misalkan standarnya misalkan satu orang 25.000. Tapi ternyata ada uang makan yang melebihi itu jadi 50.000. Nah, ini ada satu temuan. Ini contoh salah satu kecil. Seperti itu. Ya, itu salah satunya standarisasi untuk standar untuk itu atau standarisasi honor dan seterusnya. Ya, dan itu salah satu yang dilakukan. Oke. Dan yang ketiga itu adalah third party audit. Ini adalah orang yang dari lembaga-lembaga sertifikasi yang kemarin itu ada SNI, ada ISO dan seterusnya. Ya, yang seperti yang sudah kita bahas kemarin, beberapa lembaga penjaminan mutu ya yang dilakukan seperti itu, yang juga sebagai sudah teman-teman tulis di tugas waktu itu. Nah, 5 tahapan proses audit adalah ketika kita melakukan audit mutu kualitas gitu ya, maka
Yang pertama adalah kita harus lakukan penjadwalan terlebih dahulu, dan juga menentukan ruang lingkup auditnya. Kita mau audit apa ini? Oke, apa aja yang mau kita audit di sini? Ya, atau kita lakukan pengecekan seperti itu istilahnya. Terus persiapan untuk rencana audit, ya, maka kita harus melihat auditnya mau apa aja, audit apa aja yang harus kita lakukan untuk melihat efisiensi, efektivitas, kredibilitas, ya, relevansi ataupun akurasi dari audit yang akan kita lakukan. Terus ada tahap untuk pelaksanaan, ya, bagaimana semua tahapan itu harus bisa terlaksana, ya. Terus setiap orang yang terlibat harus memiliki keahlian audit dan tidak ada konflik kepentingan di sini. Oke. Tahapan analisa dan pelaporan. Bagaimana laporan ini harus secara jelas, singkat, objektif, cepat, dan merangkum fakta yang nyata. Oke. Dan tahap follow up, ya tadi, tindakan korektif, yang seperti saya bilang tadi. Ada apa, temuannya, tanggapannya bagaimana, dan tindakan korektifnya apa. Ya, ini maka tadi ada tanggapan dan tindakan korektif di sini juga ada. Peningkatan kualitas dengan melakukan tindakan korektif. Ya, seperti itu. Jadi ada tindakan korektifnya. Ada tindakan untuk memperbaiki beberapa yang masih salah ataupun beberapa hal yang masih kurang benar sesuai dengan aturannya, misalkan. Oke, nah itu yang dilakukan. Nah, kalau misalkan tadi, misalkan ada pabrik roti, kalau misalkan belum ada karena industri rumah tangga, ya teman-teman bisa sarankan, ya, untuk tugas misalkan, ya kan tadi. Jadi bisa disarankan, sebaiknya dari beberapa untuk menjamin kualitas dari suatu produk industri rumah tangga, apa yang harus dilakukan. Oke, nah itu bisa dijabarkan, gitu ya. Misalkan harus ada pengecekan secara berkala untuk kebersihan alat, ya, kebersihan mesin yang digunakan untuk produksi. Ya, misalkan mixernya gitu ya. Nah, itu apakah ada karatnya atau enggak, misalkan seperti itu. Itu kan salah satunya, contoh-contoh kecil atau contoh-contoh detail yang itu juga mungkin akan berbahaya bagi kesehatan juga. Ya kan, atau terkait dengan menjaga kualitas dari suatu produk itu. Oke, terus apalagi ya, misalkan timbangan untuk nimbang, biasanya kalau untuk bikin roti dan lain-lain itu kan komposisinya harus ditimbang dulu dan lain-lain. Apakah misalkan timbangannya itu oke atau enggak, seterusnya, ya kan, itu salah satunya. Oke, nah itu salah satu, ya. Nah mungkin ada lain nggak? Ada pengalaman yang pernah teman-teman jumpai, terutama mungkin ketika sedang bekerja untuk melakukan audit. Ada yang audit tertentu di pabrik, di hotel maupun dan di mana-mana, misalkan. Ada nggak? Ada yang kerja di hotel di sini, di Taiwan mungkin? Ada nggak ya? Atau di hotel atau di restoran? Atau mungkin ada yang pernah bekerja di SPBU, baik di Indonesia maupun di Taiwan, misalkan. Itu kan juga perlu diukur ya. Kalau SPBU itu perlu diukur untuk ukuran dari mesinnya itu, apa dia di metrologi apa ya. Jadi harus diukur bener nggak ini berapa liter yang keluar itu sesuai nggak. Jangan sampai ini malah dimainkan gitu kan.
Atau kalau timbangan itu juga kadang di pasar gitu ya. Kalau di timbangan di pasar itu salah satu bentuk audit sederhana ya. Yang kita temui itu dia harus diukur lagi. Ya, istilahnya dikir kalau gitu ya kan. Ada yang nyebutnya dikir. Ya, kir timbangan. Itu kan salah satu juga contoh bentuk audit sederhana. Bagaimana melakukan pengecekan terhadap alat yang akan digunakan seperti itu. Sehingga apa harapannya itu tidak dimainkan. Ya kan? Teman-teman beli beras 1 kilo ya benar-benar 1 kilo. Ada nggak? Ada pengalaman tertentu yang kerja di hotel? Atau itu? Kalau yang setahun lalu itu ada yang Mbak siapa? Nia ya? Itu yang kerja di hotel waktu itu. Mungkin? Ada? Ya, silakan Mbak Suci. Kayak proses auditing itu kan kayak menghitung gitu ya Pak, menghitung persediaan barang gitu ya Pak. Itu bisa, itu kalau untuk inventory ya. Kalau untuk inventory mengecek seperti itu ya. Atau biasanya kadang bisa juga untuk apa namanya kalau di ini stok apa sih? Karena dulu kan saya pernah kerja di itu Pak, karena namanya Indomaret gitu. Cuma saya itu kerjanya kan nggak lama, cuma berapa bulan gitu. Maksudnya cuman masih bagian kayak kasir gitu, belum sampai kayak ke level-level. Jadi kalau untuk apa namanya proses mendalam auditing, jadi kan mereka kan nggak belum mengikutkan saya, jadi cuma saya melihat gitu kayak kepala toko, asisten, terus apa leadernya di situ itu kayak mereka tuh kayak setiap apa ya akhir tahun kayak auditing tahunan gitu Pak. Selain bulanan juga ada kayak harian juga ada audit, tapi kayak mengecek biasa gitu jumlah yang masuk keluar. Cuman itu untuk setiap tahun mereka tuh kayak itu sampai malam, kadang-kadang sampai pagi gitu kayak hari ini ada audit gitu katanya audit. Jadi mereka tuh kayak mengecek keseluruhan barang dalam kayak pemasukan pengeluaran dalam tahun tersebut gitu. Jadi sampai kayak malam gitu. Bener. Maksudnya kalau kayak gitu ya Pak maksudnya. Iya betul. Itu kalau di toko ya. Ada kayak ya itu kayak Indomaret Pak. Jadi kayak pengecekan barang kalau itu auditing tahunan. Terus nanti kalau misalnya kan selain dicek harian, mingguan, bulanan, tahunan, nanti ketahuan kalau misalnya ada barang apa yang hilang atau mungkin di sini nilainya ada, nilai bukunya ada, tapi kok barangnya nggak ada gitu kan? Iya. Jadi kayak minus gitu, nanti minus berapa gitu dibagi namanya tanggung jawab dari toko tersebut. Dibagi sama karyawannya ya. Karyawannya juga harus tanggung jawab gitu ya Mbak ya. Tanggung jawab gitu kan satu toko gitu. Cuma karena saya emang kerjanya nggak lama, cuma berapa bulan, jadi emang kalau untuk proses auditing lebih mendalam di Indomaret itu kurang begitu paham. Cuman sedikit. Ya, benar-benar. Itu salah satunya, itu yang bisa dilakukan ya. Istilahnya kalau di toko gitu ya, ataupun di retail, ya itu salah satu dilakukan pengecekan seperti itu. Itu untuk menjaga inventory-nya, ya istilahnya penjaga toko dan lain-lain itu tidak salah dalam menjualkan gitu ya, menjual barang dan seterusnya. Oke, itu good, itu salah satunya. Atau mungkin kalau ada yang di restoran, biasanya juga dilakukan pengecekan terhadap bahan baku. Ya, bahan bakunya masih berapa dan seterusnya, ya kan? Jadi ada pihak restoran yang melakukan pengecekan itu gitu ya. Jadi untuk ngecek, ini di sini bener nggak dagingnya masih ada 10 kilo gitu ya, dan seterusnya. Oke, itu bisa. Atau audit kebersihan. Misalkan audit kebersihan dari kamar hotel. Ya kan? Mungkin ini digunakan untuk melakukan pengecekan dari kinerja housekeeping. Ya, housekeeping itu bagian yang melakukan pembersihan
kamar dan seterusnya. Itu salah satunya. Jadi bagaimana housekeeping ini bekerja, benar nggak ketika dia bersihin kamar itu benar-benar nggak gitu ya. Jangan-jangan nanti masih ada kotoran atau remah-remah makanan atau apa gitu ya. Atau lantainya licin, ya kan, di kamar mandi. Lah, kalau lantai licin di kamar mandi itu kan juga bahaya. Nah, itu salah satunya. Ya. Itu yang di audit untuk audit kebersihan atau audit kualitas dari kebersihan dari ruangan seperti itu. Oke. Itu ada lagi? Satu lagi mungkin? Ada. Nah, Ya. saya Boleh, masih silakan. kalau untuk saya di tempat kerja saya di JNT lalu itu Mm-mm. tim auditnya itu mereka cuma mengecek barang saja, itu Oke. mereka cuma mengecek barang yang paketnya, barang Mm-mm. masuk kemudian keluar, kemudian barang yang udah diretur. Mm-mm. Tapi mereka nggak ngecek ke admin ya yang kerja di situ. Mereka cuma ngecek barang. Itu memang bagaimana itu, Ner? Apa Oh, memang maksudnya gimana itu? Maksudnya mengecek barang itu nggak ngecek ke admin itu gimana maksudnya? maksudnya kan di tempat kerja saya kan ada ruangan khusus kurir Mm-mm. ya, kemudian admin ya. Mereka saya lihat kan mereka tiap datang audit itu kan tiap 2 minggu sekali, Ner. Mm-mm. Mereka datang 2 minggu sekali, tapi mereka cuma masuk di ruangannya kurir saja. Mereka nggak masuk di ruangan admin. Dan itu pun mereka tuh datang beberapa jam, cuman sekitar 3 jam lah. Habis itu udah balik lagi. Oh, lah Nah, terus nanti balik. ngapain mereka selama ketemu dengan kurir itu apa yang dilakukan? Mereka ketemu dengan kurir itu mereka cuma mengecek barang yang kita scan ya kan barang yang sampai kan mesti di scan sampai, kemudian di scan delete seperti itu. Kemudian barang yang sudah terantar, barang yang dikembalikan atau diretur seperti itu. Cuman itu yang mereka dicek mereka. Kemudian habis itu mereka langsung balik. Tapi mereka nggak admin itu. Padahal kalau menurut saya sih admin itu perlu dicek. Kalau admin dicek itu berarti kalau menurut Mas Idil ngeceknya apaan? Apa yang Itu dilakukan? kan ya seperti kan ada kan mereka kan pegang komputer kan barang-barang yang kurir antarkan ke ke pemesan itu kan sudah habis itu kan kita melakukan TTD ya, laporan ya bagaimana ini paket kita seperti ini kan mereka yang nulis, mereka yang ngetik di komputer barang-barang kita seperti itu. Oke, berarti Dan perlu dicek juga karena kebanyakan kurir dapat minus yang nggak tahu minusnya di mana. Ya tahu-tahu kan kita kan sudah antar sesuai paket yang misalnya kita ngantar paketnya 100, untuk saya 100 ya, paket yang saya antar kan 100 ya, udah habis semua. Gitu. Nah, kemudian tapi tetap kami dapat minus juga. Minusnya di mana? Itu. Oh. Lah kalau minusnya di mana itu pernah nggak ditanyakan terus atau auditnya melakukan pengecekan lebih lanjut? Misalkan, oh ini ada minus seperti itu, terus dia melakukan pengecekan ke adminnya seperti itu atau dibiarin aja? Enggak dilihat, cuma dibiarin aja. Dan kita kurir kan bertanya juga itu minusnya di mana, tahu-tahu sudah di briefing bilang kamu minus begini, ya mau tidak mau kan itu tanggung jawab kita ya, uang kita ditutup, gaji kita kena padahal itu harusnya sudah terantar, sudah laporannya harusnya sudah 100%. Laporannya udah 100%, sudah di situ semua, sekalian TTD-nya semua. Oh. Kok bisa gitu ya? Ya bisa. Dan itu langsung kepotong, gaji karyawannya langsung kepotong gitu ya? Ya kepotong, dipotong di situ. Oh. Herannya kita itu setiap harinya kena minus, setiap minggunya kena minus. Nah kita bertanya sekali-sekali kan, waktu lalu kan saya juga bertanya di briefing, tapi
kayak tanggapan adminnya memang sudah begitu, memang ada minusnya di paket kayak begini-begini, tapi nggak ada kejelasan yang pasti. Paket yang mana atau untuk tujuan siapa gitu-gitu nggak ada follow up lebih lanjut. Misalkan bisa dikasih lebih detailnya gitu ya. Oh ini paket untuk ini yang diantar oleh Mas Idil misalkan belum keterima atau apa dalam kondisi cacat atau apa gitu nggak ada ya? Ya nggak ada kejelasan. Oh. Ya makanya saya udah keluar. Oh gitu. Harusnya ya mungkin ya kalau dari pendapat saya sendiri harusnya kayak gitu harus bisa disampaikan dari sisi yang mana dan keterbukaan kan. Istilahnya Ya, makanya kita harus bisa pelaporan itu harus ini kan, harus objektif juga kan dan merangkum fakta. Ya kan? Kalau kita lihat kan harus ada objektivitas dan juga merangkum fakta yang ada. Ya kan? itu Jadi nggak ada. harusnya kalau misalkan itu memang faktanya seperti apa ya kita harus minta pertanggungjawabannya dan faktanya seperti apa di lapangan seperti apa gimana gitu kan. Iya. Tapi nggak ada bener. Oh, oke. Makanya udah keluar. Oh, I see. Oke, nah itu nah ini mungkin juga salah satu ya bagi mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mengalami serupa atau gimana. Nah, itu salah satu. Jadi kita harus bisa melihat sesuatu secara lebih objektif gitu ya. Ketika ada ada kondisi seperti itu harus ada ketika ada audit, ya audit itu harus bisa menyampaikan sesuai dengan fakta yang ada atau bisa memberikan penilaian secara lebih objektif tadi dengan jelas ya dan juga kita paham ya terkait dengan itu dan kita memberikan kesempatan untuk menjawab ya kalau ada temuan-temuan tertentu. Makanya tadi ada di sini tanggapan. Ya, biasanya ketika ada suatu proses audit itu diperlukan tanggapan dari orang yang diaudit. Oke. Iya. Itu. Jadi orang yang diaudit atau pihak yang diaudit itu mempunyai suatu cara untuk memberi tanggapan. Enggak kayak gini atau apa kejadian faktanya yang dia punya. Seperti itu. Itu beberapa yang bisa dilakukan. Jadi dan semuanya harus sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi. Ya, ada cara untuk itu. Gitu. Jadi ada terdokumentasi ya dengan cara yang jelas ya. Dan ini ada dan tindakan korektif apa yang akan dan follow up yang harus dilakukan. Oke, itu. Oke, itu mungkin salah satunya dan lain dari itu ya. Jadi kita sebagai orang yang diaudit, kita juga mempunyai berhak untuk menanyakan kira-kira apa ya dan kita harus bisa mempunyai hak untuk menjawab, hak jawab atau apa seperti itu sepertinya. Ya untuk menjawab tindakan-tindakan jawaban terhadap hasil dari audit itu. Oke. Nah. Ya, makasih Ner. Yo, sama-sama. Nah, dokumen-dokumen yang ada, ini ada beberapa standar-standar ISO, ya kalau bagaimana dan seterusnya, itu ada contoh-contohnya, ya bagaimana untuk standarisasi sistem audit, ya terkait dengan kualitas, ya dari ISO ataupun dari yang lainnya, itu ada beberapa contoh. Nah, kalau acuannya dalam audit kualitas, itu ada beberapa seperti kita kembali lagi ke acuan-acuan ISO ataupun SNI gitu ya. Bagaimana kita membuat audit tersebut. Oke, jadi kita kembali ke standar dari kualitas atau standar dari manajemen kualitas yang ada. Sehingga prinsip audit tadi independen ya dan sistematik, terus ada bukti, ini jelas harus ada, makanya tadi, dan dapat diverifikasi. Yaitu tadi, jadi, dan penyajiannya harus secara objektif ya, jangan tendensius. Artinya, aku nggak suka nih sama
satu orang. Dan itu kalau saya audit ya saya jelek-jelekan seperti itu. Atau saya sebagai auditor menerima suap. Nah, itu sudah jelas salah lagi. Ya, jadi saya harus bisa lebih profesional dan independen. Ya, integritas di sini. Jadi tidak bisa disuap. Ataupun sebagai seorang auditor harus mempunyai prinsip untuk itu. Oke, dan profesional. Benar-benar nilainya itu benar gitu ya. Seperti itu. Oke, nah ini adalah kompetensi seorang auditor bahwa semuanya harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan untuk itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita lanjutkan untuk minggu depan. Ada yang mau disampaikan? Sudah jam 4, mungkin kalau nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Untuk nanti mungkin ada yang mau lanjut lagi, silahkan. Terima kasih untuk hari ini ya, untuk pertemuan ke-7. Minggu depan kita pertemuan terakhir. Kalau ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas dan lain-lainnya, boleh silahkan besok disampaikan di minggu depan. Ya. Maaf, Ner. Ya. Boleh tugas diskusi saya setor hari Selasa bisa? Soalnya hari Selasa bertepatan nggak ada kerja juga. Boleh, kirim email aja. Iya. Soalnya tugas saya masih banyak yang belum kekumpul ini. Masih diskusi berapa juga masih banyak. Oke, ya silahkan. Ya, kasih Ner. Yuk, ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri hari ini gitu ya. Selamat beraktivitas kembali dan selamat beristirahat sampai dengan malam nanti. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan, Sampai Pak. jumpa minggu depan ya. Jangan lupa ya minggu depan kalau bisa ada sesi foto ya. Oke, ya nanti tinggal difoto. Udah, terima kasih. Nanti diorganisir aja Mbak Suci. Iya. Yo, makasih. Terima kasih, Ner. Yo, sama-sama.